Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya berharap semua mahasiswa Prodi Sanitasi Lingkungan program sarjana terapan dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar online di masa COVID-19 ini. Pada kesempatan ini saya Suhermanto sebagai salah satu pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis akan memberikan penjelasan sebagai awal perkuliahan kita, di mana Sistem Informasi Geografis ini merupakan salah satu mata kuliah yang capaian akhirnya nantinya setelah mengikuti seluruh materi pada perkuliahan Sistem Informasi Geografis ini, kami berharap mampu membuat suatu peta, jadi walaupun dengan segala kekurangan yang ada, jadi minimal dasar-dasar dalam pembuatan peta dapat Ananda kuasai. Mata kuliah ini karena kita belajar online, sehingga nanti saya akan memberikan video-video dari materi pembelajaran yang pernah saya ikuti, akan saya tampilkan dan saya sampaikan kepada Ananda semua. Silakan nanti Ananda lihat, Ananda pelajari. Nanti jika masih terdapat keraguan ataupun bingung, akan kita komunikasikan melalui WA ataupun via Zoom jika memang diperlukan. Nah, materi Sistem Informasi Geografis selain dikuasai, nanti prakteknya menggunakan perangkat berupa PC ataupun laptop. Jadi masing-masing Ananda jika ingin mengaplikasikan Sistem Informasi Geografis ini, memang diharuskan menggunakan PC atau laptop. Karena di awal pertama kali nanti Ananda akan mendownload aplikasinya. Download di dalam PC atau dalam komputernya aplikasi tersebut, baru nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat peta sederhana. Nah, untuk itu silakan Ananda dengarkan, Ananda lihat bagaimana Sistem Informasi Geografis itu, yang dalam kesempatan ini, dalam materi ini kita akan menggunakan QGIS. Apa itu QGIS? Silakan disaksikan video berikut ini. Hai, kembali lagi bersama kami Geosoftware Community. Pada video kali ini, kita akan mendownload dan menginstal QGIS dari website resminya. Kita langsung saja ketik di browsernya mendownload QGIS atau download QGIS. Nanti akan tampil versi yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Sebagai contoh di sini ada yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita coba klik saja yang berbahasa Indonesia, akan dialihkan ke halaman unduhannya atau halaman depan dari QGIS itu. Pada halaman ini, kita melihat ada beberapa versi dari QGIS, versi installernya. Yang paling atas ada rilis terbaru, yang paling bawah adalah yang rilis jangka panjang atau yang versi stabil. Pada bagian atas halaman ini, kita melihat ada Geo 4 Web Network, yang mana kita bisa menginstal program ini tanpa harus mendownload filenya. Untuk rilis terbaru atau dalam hal ini adalah installer versi 3.14 menunjukkan bahwa itu adalah installer yang paling baru untuk sistem program ini. Tetapi karena masih dalam tahap pengembangan,
maka kemungkinan masih ada beberapa error dalam sistemnya. Di sini kami menyarankan menggunakan versi yang stabil karena dianggap memiliki error yang lebih sedikit. Selain itu, di sini juga terdapat pilihan 64 bit dan 32 bit, yang mana itu menunjukkan tipe prosesor komputernya. Karena komputer saya tipenya adalah 64 bit, maka saya mendownloadnya yang tipe 64 bit. Berikutnya adalah memasang QGIS atau menginstalnya. Jadi setelah tadi selesai mendownload, kita langsung klik 2 kali file installernya, kemudian akan muncul halaman pemberitahuan, kita klik next, kemudian klik I agree, kemudian ini adalah destination folder, kita next saja. Nah, di sini ada pilihan untuk mencentang 3 jenis file tutorial, tetapi ini akan mendownload sekitar 1,9 GB, jadi kita skip saja. Kemudian kita sambil nunggu sampai selesai. Nah, ini ada finish, tinggal klik finish. Kemudian kita buka hasil install tadi. Ini ada di sini QGIS-nya, kita bisa buka juga di foldernya QGIS. Kemudian, nah di sini saya sebelumnya sudah menginstal yang versi 3.8, tapi itu tidak akan mempengaruhi yang saat ini. Kita coba buka yang versi yang 3.10. Nah di sini ada bersama dengan Gross atau yang custom widget. Kita klik saja yang desktop 3.10.7 itu. Kemudian sambil menunggu terbuka, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah halaman ketika sebelumnya sudah pernah ada proyek-proyek yang dilakukan, hasilnya seperti ini. Tapi jika kosong, hasilnya seperti ini. Di atas juga masih terdapat beberapa menu-menu. Nah, itu adalah hasil menu dari QGIS sebelumnya. Nah, kira-kira kalau dia masih kosong, masih belum ada versi sebelumnya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi demikian proses download dan instalasi QGIS. Untuk pengenalan menu-menunya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, Anda setelah menyaksikan video tadi, silakan di-download, ya, kemudian install di PC ataupun laptopnya masing-masing. Setelah itu baru dilanjutkan, ya, dengan video kedua untuk mengenal apa itu QGIS. Ini merupakan materi kuliah kita di sesi pertama. Silakan Ananda untuk menyaksikan video yang kedua. Hai, kembali lagi bersama kami di GeoSoftware Community. Pada bagian ini, kita akan sedikit membahas tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG, yang dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai GIS. Diharapkan pada bahasan ini kita bisa mengenal sedikit lebih maju tentang Sistem Informasi Geografis. Jadi secara pengertian, Sistem Informasi Geografis adalah sistem yang berbasis komputer. Jadi yang digarisbawahi adalah berbasisnya komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Yang mana sebelumnya itu informasi permukaan bumi itu hanya disajikan dalam bentuk peta secara manual. Kemudian, apa yang dimaksud peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, adapun komponen dari sistem informasi geografis itu adalah yang pertama adalah ada orangnya, kemudian ada data yang diolah, ada software yang digunakan, kemudian ada hardware yang mendukung, serta metode yang memperkuat data yang kita olah.
Adapun data spasial adalah data yang berorientasi secara geografis serta memiliki sistem koordinat tertentu. Jadi, tiap data tersebut diwakili oleh baik itu informasi lokasi atau spasial serta informasi deskriptifnya atau informasi atributnya. Untuk informasi lokasi, misalkan kita memiliki titik koordinat yang mana di dalamnya adalah lintang dan bujur. Adapun untuk informasi atribut itu berbentuk kualitatif atau kuantitatif, baik itu berbentuk angka maupun berbentuk teks. Nah, adapun data SIG atau data informasi geografis itu kita bagi menjadi dua, yakni data raster dan data vektor. Masing-masing raster dan vektor kita bagi lagi, kita mengenal ada data titik, garis maupun poligon. Jadi untuk data vektor dia akan diwakili oleh koordinat X dan Y. Misalkan untuk sebuah titik, maka dia ada berada pada koordinat X dan Y. Untuk garis, terdiri dari kumpulan titik-titik yang saling berhubungan. Sementara untuk poligon, itu adalah titik-titik yang berhubungan serta tertutup. Adapun untuk raster, hampir sama dengan vektor, tetapi dia diwakili oleh kotak-kotak yang berisi informasi koordinat, baris dan kolom, ataupun informasi-informasi lain, misalkan dia ada ketinggian atau informasi suhu, warna, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, dia untuk membedakan antara vektor dan raster, jika data raster tersebut kita zoom pada skala tertentu, maka kita akan mendapati datanya akan pecah. Nah, pada gambar di samping kita bisa melihat ada contoh data raster yang memiliki resolusi yang rendah, yang kemudian menengah, serta resolusi tinggi. Nah, di situ ada sebuah sungai dengan skala yang sama, tetapi karena resolusinya berbeda, maka sungai tersebut pada raster yang resolusinya rendah, itu tampak hanya sebuah kumpulan kotak-kotak berwarna hitam, sementara yang skala menengah atau resolusi menengah itu sudah terlihat tapi masih tampak kabur, sementara di gambar yang resolusi tinggi itu tampak sungainya menjadi lebih jelas. Kemudian adapun sumber data spasial bisa kita ambil dari pengukuran langsung di lapangan, atau kita ambil dari peta analog, peta yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita digitasi, kemudian dari peta digital serta data penginderaan jauh, misalkan dari data citra satelit tadi. Nah, kemudian untuk membuat peta, itu kita akan mengumpulkan atau menyusun layar-layar data spasial tadi. Misalkan pada bagian bawah kita masukkan data elevasi, kemudian kita masukkan data hidrografi atau sungai, kemudian kita masukkan data elevasi misalkan, atau misalkan kita masukkan data kemiringan dan lain sebagainya. Nah, kumpulan layar-layar tadi akan bisa merepresentasikan sebuah peta sesuai dengan tema yang kita inginkan. Berhubung kita menggunakan QGIS sebagai software pengolahan data geospasial kita, maka perlu sedikit kita mengenal apa itu QGIS, untuk apa kita menggunakan QGIS seperti itu. Nah, pada bagian ini kita akan mencari tahu kenapa kita harus pakai QGIS, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan QGIS, dan output dari QGIS itu. Pertama adalah kenapa harus QGIS? Nah, QGIS itu adalah spesifikasi yang open source dan gratis, sehingga semua orang bisa memakainya, kemudian semua orang bisa memanfaatkannya. Bisa digunakan pada berbagai sistem operasi, baik itu Windows, Mac, Linux, Unix, dan Android. Akan tetapi untuk Android perlu dicatat bahwa di Android hanya bisa untuk melihat atau mengedit secara sederhana atau memplot lokasi tanpa ada sistem editing yang lebih lanjut. Jadi disarankan menggunakan komputer. Kemudian penggunanya semakin banyak dan terus berkembang, sehingga kita bisa men-share, membagikan apa-apa yang telah kita kerjakan, atau kita bisa mencari tahu hal-hal yang menjadi problem kita, karena banyak dukungan permasalahan serta tutorial yang dibagikan secara online. Jadi kita saling membagikan informasi, membagikan tutorial serta dukungan mengenai masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian mampu membaca dan mengolah berbagai format spasial. Jadi dari berbagai macam
data spasial itu bisa diolah atau dibaca oleh QGIS. Terakhir adalah mendukung penggunaan ekspresi dan fungsi. Jadi bagi teman-teman yang senang dengan dunia coding-coding, nah, di QGIS kita bisa memanfaatkannya, bisa menggunakannya untuk tingkat yang sederhana, sampai yang tingkat yang lebih advance. Nah, bagi saya baru mengenal mengenai ekspresi dan fungsi di QGIS. Untuk ekspresinya sendiri sangat sederhana dan mudah untuk diikuti. Serta yang terakhir adalah mengakses data online. Jadi untuk beberapa institusi, mereka menyediakan data-data spasial yang bisa diakses secara online. Nah, jika kita menggunakan QGIS, kita bisa selain melihat, kita juga bisa mendownload data tersebut. Serta yang paling akhirnya adalah didukung berbagai plugin untuk memudahkan pekerjaan tertentu. Jadi di QGIS itu terdapat plugin atau di software lain dinamakan sebagai add-on, di mana plugin ini berfungsi spesifik untuk mengolah suatu pekerjaan tertentu. Nah, apa yang bisa saya lakukan dengan QGIS? Pertama, untuk styling ya, untuk pewarnaan kita bisa melakukannya dengan bebas. Kemudian untuk menunya kita bisa melihat hasil yang kita terapkan pada peta yang kita inginkan. Langsung otomatis kita lihat. Kemudian kita bisa melakukan visualisasi secara 3D dengan menggunakan data topografi atau data elevasi. Kemudian bagi yang mengerjakan data citra satelit, ini bisa diolah dengan QGIS, bisa di style atau melakukan styling dengan lebih user defined. Nah, ini adalah bagian ekspresi dan fungsinya yang bisa kita lakukan. Kita bisa masukkan ekspresi, kemudian kita menjalankan ekspresi tersebut sehingga mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita. Dan yang bagian plugin, saat ini sudah ada hampir 600 atau saat ini sudah lebih dari 600 plugin yang tersedia secara online. Kita bisa gunakan, tetapi plugin ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga disarankan hanya menggunakan plugin-plugin yang betul-betul akan digunakan. Nah, apa outputnya? Yang pertama adalah kita bisa membuat peta secara sederhana, atau kita membuat peta tematik berdasarkan data yang kita miliki, atau kita bisa membuat peta dengan menggunakan berbagai jenis grafik di dalamnya, baik itu grafik titik, histogram, atau diagram pie, dan lain sebagainya. Nah, QGIS sendiri itu manfaatnya itu apa? Nah, QGIS ini tergantung dari usernya, siapapun boleh menggunakannya, baik itu orang yang berkaitan dengan peta, misalkan geografi atau orang kebumian, kemudian bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang dari dunia keteknikan atau orang-orang dari dunia kesehatan. Misalkan di sini untuk sumber daya alam, kemudian kebencanaan, utilitas atau seperti misalkan jaringan pipa PDAM dan lain sebagainya. Kemudian di dunia pertambangan, perencanaan kota, lingkungan, serta di dunia kesehatan. Tapi ini tidak terbatas pada dunia ini saja. Masih ini sangat user defined, siapapun boleh menggunakannya. Ya, demikian video yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, Ananda, itulah tadi dua video yang menjelaskan topik dari sesi pertama kita. Sebelumnya saya mohon maaf karena Ananda tidak bisa langsung menyaksikan dari link asli video tersebut. Demikian, silahkan Ananda mendownload dan menginstal di PC ataupun laptop masing-masing. Kita akan berjumpa di sesi kedua untuk mempelajari menu-menu ya, atau perintah-perintah yang ada di QGIS. Demikian, salam sehat dari saya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, ya, terhindar dari COVID-19. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.